Baik, ini ada permintaan. Mohon putra-putri kami yang sedang mengikuti ujian nasional, semoga mereka diberi kelancaran. Baik, kita berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau maha mengetahui putra-putri, cucu atau saudara kami, anak-anak kami akan mengikuti ujian nasional. Kami mohon kehadirat-Mu ya Allah, agar mereka diberi kekuatan lahir batin, agar mereka diberi kemampuan untuk dapat mengikuti ujian tersebut, dan mereka memperoleh hasil yang baik sebagaimana yang mereka harapkan. Ya Allah, mudahkan mereka, berilah mereka kelancaran, kesehatan, jasmaniah, rohaniah. Engkau yang maha menentukan, dan Engkau yang akan memenuhi apa yang mereka inginkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan pertama, dalam menghadapi ujian hidup, berbagai masalah dalam keluarga, terutama dengan suami yang jarang memberikan nafkah. Apakah keterpurukan saya sekarang ini akibat dosa-dosa saya di masa lalu? Mohon sarannya Ustaz. Ya, jadi problem keluarga juga syarat dengan ujian. Oleh karena itu, sebagai ujian kita harus sadari, ada memang sedikit saya sampaikan, ada tidak sedikit juga kesulitan, kepahitan yang menimpa kepada kita. Tadi sudah saya sampaikan, karena kesalahan kita, sehingga penderitaan, musibah itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditegur? Karena Allah sayang. Jangan terus-terusan melakukan dosa, segera secepatnya ditegur. Ada sifatnya itu teguran, sifatnya individual. Banyak sekali, karena kita nggak disiplin makan, kemudian kita menderita sakit, umumnya saja karena kita kurang istirahat, terlampau capek, kita sakit, atau karena kita ada kesalahan-kesalahan individual. Tapi yang berat itu ada musibah yang menimpa kepada masyarakat, namanya azab ammah. Azab yang umum, bukan dosa dia, bukan kesalahan dia, akibat kesalahan, mungkin sebut saja kebijakan pemerintah, mungkin saja, atau kesalahan orang tua, atau kesalahan. Nah, itu yang disebut musibah karena perilaku orang lain. Ada dalam ajaran agama. Nah, bagaimana membedakan ini adalah sebagai teguran akibat kesalahan kita, atau karena ujian dari Allah? Ya, tentu yang maha mengetahui hanya Allah. Tapi paling tidak dengan mengalahkan evaluasi. Sebut saja contoh tadi, ibu kok mengalami, saya ini kok begini, apa nasib kurang baik, katakanlah perlakuan suami kok seperti itu. Pertama, lakukan introspeksi, kenapa ini saya begini? Apa ada karena dosa kita? Ada. Kalau orang banyak menyakiti orang tua, selalu ada. Itu bisa dikatakan, karena hadis sahih mengatakan dosa-dosa yang lain boleh-boleh aja ditangguhkan nanti di akhirat kalau Allah menghendaki. Tapi khusus yang satu ini, kata Nabi, illa uququl walid, kecuali dosa kepada ayah dan ibu, kontan di dunia sekarang tanpa ampun, penderitaan itu satu. Ada kalanya seorang banyak menderita itu, banyak gagal itu karena banyak menyakiti anak yatim. Ada kalanya seorang banyak menderita itu karena pernah mengusir orang-orang yang minta-minta, yang sangat memerlukan. Ada kalanya seorang itu disakiti oleh orang lain karena dia banyak menyakiti orang lain. Itu ada karena dosa. Tapi kalau kita sudah introspeksi, tidak ada apa salahnya saya tidak, saya merasa baik. Nah, inilah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu karena kesalahan kita ataupun sebagai ujian dari Allah, sikapnya sama. Kita harus pertama tentu saja introspeksi, menyadari kekurangan kita, kelemahan kita, dan kita harus memohon bimbingan kepada Allah, memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diteruskan, penderitaan harus segera disikapi supaya kita mampu tabah, yaitu tabah tadi disebutkan ada kecerdasan emosional, tangguh, sabar, tahan bantingan begitu. Dan yang kedua ada kecerdasan spiritual, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, atau astagfirullahaladzim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang Maha tahu. Tentu kita yang tahu tentang diri kita, Allah yang Maha tahu, nggak usah orang lain tahu kenapa kita banyak kesulitan. Dan kita tidak perlu menilai orang lain, tidak ada hak menilai orang lain. Orang lain dalam rumah tangganya umpamanya saja kurang baik, terus kita memvonis, dasar tukang doraka.
Yohana tadi bebek. Nah, jangan. Itu namanya dosa. Udah urusan dia, serahkan. Jadi kita sikapnya husnudzon kepada orang lain menderita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja. Jadi tidak dosa kita, tidak dosa. Serahkan. Kalau perlu bantu, bantu. Baik paling tidak dengan doa. Jadi dalam rumah tangga pun mungkin karena kesalahan kita. Macam-macamlah kesalahan itu. Tapi yang kedua, kalau sudah terjadi, harus sikapi ini adalah sudah bagian yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Bandingkannya dengan jangan yang lebih kalau dunia. Jadi kok suami saya penghasilan ya Allah cuma sekian dengan 2 juta, Gusti dengan 2 juta. Harus berpikirnya untung 2 juta, kamu batur mati 1 juta, 1 juta acan. Jadi nikmat. Tapi kalau bandingannya kepada yang tinggi, kecewa terus kita. Rita tangga masa itu hari orang, Rita tangga masa. Nah, ini stres kita bandingkan kalau dunia. Kecuali kata Nabi dalam 3 hal. Kalau 3 hal kita harus namanya fastabiqul khairat. Iri tapi positif. Orang lain banyak ilmu, kita sedikit. Kata Nabi boleh. Yang kedua, orang lain banyak amal soleh, kita tidak. Orang lain rajin tahajud, nah hari orang geus kolot dengan subuh ge kaberangan, nah boleh itu. Yang ketiga, orang lain banyak infak, nah hari batur infak sakitu, hari orang receh ge lalaunan gitu. Jadi boleh itu 3. Tapi yang harta, jabatan, kedudukan, al-hasadu wal-hikdu, sirik, pidik, iri kepada orang lain adalah semacam api kata Nabi yang bisa membakar dan menghapuskan semua amal kebajikan. Wa naudzubillah min dzalik. Itu iri kalau orang lain maju, nggak senang begitu. Nah, ini bahaya. Bisa menghapuskan pahala-pahala amal begitu dalam hadis seperti api. Jadi lakukan introspeksi, dan yang kedua berusaha untuk mengatasi, yang ketiga ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya perihal musibah di negeri ini yang terus menerus. Ada satu peribahasa atau hadis, pada suatu hari ada terjadi gempa. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di atas bukit, lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada bukit itu, apakah aku kurang adil dalam memimpin sehingga engkau bergetar? Seketika itu gempa berhenti. Pertanyaannya, apakah musibah selama ini akibat pemimpin yang tidak adil? Bagaimana tindakan kita? Ya, memang negeri ini adalah negeri yang syarat dengan musibah. 10 tahun terakhir ini setelah tsunami Aceh hampir tiada henti kita. Ada musibah yang memang di luar kemampuan kita seperti tsunami. Tapi ada musibah yang dibikin oleh kita sendiri. Ya, perang antar kampung. Ya, ruang rektor dibakar mahasiswa. Itu jangan. Itu adalah karena perilaku, dan kebanyakan musibah ini adalah karena perilaku kita. Aturannya yang tidak beres, ya, yang melaksanakan amanah yang tidak beres, pendeknya karena dosa, banyakan karena dosa kita. Hadis menyebutkan begini tentang azab ammah nih ya, azab ammah pribadi. Nabi mengatakan begini, kalau nahi munkar tidak lagi jalan, semua orang menjadi masyarakat permisif, mentolerir kejahatan walaupun ada di hadapannya. Ya, gak usah usilah, yang penting kita saja jangan mah hebat turun sabar teuing. Nah, ini adalah nahi munkar tidak jalan. Yang kedua, kalau Quran hanya dijadikan bacaan tapi tidak diamalkan. Yang ketiga, kalau perzinaan sudah dijadikan sebagai hiburan yang istimewa. Keempat, kalau minuman arak sudah dijadikan minuman kehormatan, lebih berharga orang tamu besar, kalau diberi air teh kurang hormat, diberi minuman keras. Kalau itu sudah terjadi. Yang kelima, kalau ayah dan ibu sudah diperlakukan seperti pembantu sendiri oleh anak kandungnya, dibentak, disuruh, dimarahi oleh anak seperti kepada pembantu, maka pada satu saat nanti Allah akan menurunkan azab ammah tanpa pilih bulu. Yang soleh pun mendapatkan bagian, dan pada saatnya nanti akan lahir pemimpin-pemimpin yang jahat, yang korup, memimpin orang-orang yang baik, dan doa orang-orang soleh pun tidak lagi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau itu ada hadisnya yang menyatakan. Apakah di Indonesia seperti itu? Wallahu alam. Tapi saya kira kita juga menjadi, memang kita banyak dosa. Banyak dosa. Buktinya kita korupsi masih jadi juara dunia kok. Ya. Maling terbesar seluruh dunia itu di Indonesia. Maling paling banyak, sudah penduduknya paling banyak umat Islam yang malingnya banyak. Masih juara dunia kita ini, kalau nggak ketiga, kedua kita ini. Ya. Itu kan jelas dosa itu, yang jelas itu hasil penelitian para ahli itu sudah, belum lagi yang lain-lain, yang lain-lain. Hadis mengatakan begini, kalau kejujuran sudah menjadi barang langka, ketidakjujuran sudah menjadi biasa, orang jujur terasingkan, yang tidak jujur dipopulerkan, pada satu saat nanti barokah dari bumi ini diangkat oleh Allah ke langit, sehingga lautan tinggal lautan, gunung-gunung tinggal gunung, sinar matahari melahirkan penyakit, burung-burung menebarkan penyakit, karena barokahnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkah. Ada ini, udah hutan tapi melahirkan, bukan mengendapkan air, malah melahirkan musibah. Itu karena barokahnya diangkat oleh kalau ketidakjujuran. Jadi oleh karena itulah program pembangunan karakter bangsa bagi kita sebagai orang yang beragama, yang paling penting sekarang ini adalah membangun kejujuran. Sing jalujur, tong ngabohong, tong jalir janji, kalau dapat amanat laksanakan dengan baik sebagai apapun. Ini kuncinya kalau ingin mendapatkan barokah. Nah, itu mendapat barokah. Tidak ada hubungan dengan itu. Tentu tidak semuanya, tidak semuanya. Gini jenaya Ustadz gini menderita, rajin tahajud tapi riweuh we gini. Kabagian. Itu tadi ada ujian dari Allah, ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang disebut azab ammah. Dalam Islam ada azab ammah. Pertanyaan selanjutnya, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menghindar diri dari hipnotis? Karena 1 bulan yang lalu keluarga kami kecurian dengan jalan dihipnotis. Kami sekeluarga tidak mampu melakukan apapun, padahal pencurinya kepergok oleh kami. Kami baru sadar ketika orang tersebut sudah meninggalkan ke rumah kami. Jazakumullah atas jawabannya. Ya, secara spiritual ada yang disebut ruqyah itu sekarang. Ayat-ayat tertentu yang sering dibaca oleh Nabi untuk menghindarkan diri dari perilaku-perilaku yang tidak rasional itu. Jadi hipnotis itu ada memang itu. Sihir itu ada, Quran menyebutkan, tapi kita nggak boleh sihir. Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, itu jelas hadisnya. Sering baca itu, makanya sebelum tidur baca itu. Setelah sholat fardu, terutama maghrib dan isya, maghrib dan subuh, selain wirid yang standar yang biasa, baca itu. Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dari lillahi ma fis sam, harus dijadikan dawam. Maksur ini, hadisnya kuat, dibaca ini. Dibaca. Itu salah satu usaha untuk secara spiritual, tentu dengan jalan sholat, dan insya Allah dengan kekuatan itu, asal kita yakin dengan kekuatan itu, kita akan terhindar. Tapi jangan sombong. Sok saya mabuk ayat kursi, entong, jangan boleh sombong. Biasanya orang terkena itu tuh karena ada peluang, lagi kosong, lagi bingung, lagi sedih. Kalau orang lagi tegar, lagi ridho, biasanya tidak kena, biasanya. Tapi sekali lagi nggak boleh sombong. Jadi ada yang sistem tepak dan lain-lain macam-macam. Faktanya memang ada. Nah, itu aja dengan kekuatan memperkuat iman. Jangan diberi peluang itu. Jangan diberi peluang melamun, seueur bingung, mantap aja Allah. Makanya bolehlah memperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini apa bekal-bekal spiritual ya. Karena itu Nabi sering. Nah, itu dibaca tadi, dibaca lengkap, Bu. Jangan judul-judulnya aja. Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Dibaca lengkap. Nabi itu sering sebelum tidur itu dibaca, ditiupkan ke tangan. Usap dari mulai munas. Nabi sering begitu. Nah, tapi mengusapnya tidak terlalu penting. Yang penting bacanya. Saya mengusap, kok macam nama mung. Dan ngusapnya kepada kita, jangan ngusap ke batur. Palak binas ya.
Ini secara spiritual. Ada ilmu yang begitu dalam ajaran. Ya dengan doa, ada doa-doa khusus juga yang diajarkan oleh Nabi ketika menghadapi sihir, ada ketika menghadapi musuh, ketika menghadapi gangguan kejiwaan. Itu ada doa-doa khusus. Mengalah malah serwe buku doa itu. Jadi itu tentang secara spiritual, itulah hafal. Kalau itu wirid itu hafal, itu yang biasa oleh Nabi dibaca sebelum tidur. Kemudian beliau sering membaca habis maghrib, wiridnya di sandang yang standar yang biasa tabah tuh, dan habis subuh. Kalau masih ada waktu, nggak sempat duduk, saya sibuk, sambil jalan juga nggak apa-apa, sambil jalan atau pada saat-saat tertentu boleh. Ya, insya Allah hafal kalau kulhu malah insya Allah. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, mohon penjelasan mengenai sholat yang tidak boleh dilaksanakan antara waktu subuh dan duha, dan apakah ada transfer doa? Mohon penjelasannya. Ya, jadi ada waktu yang diharamkan, sholat sunat. Sholat sunat. Kalau sholat wajib, sholat jenazah boleh. Habis subuh saja, kita sudah subuh nih, ada yang meninggal dunia, boleh sebelum, boleh itu. Seperti di Masjidil Haram, tiap habis subuh, tiap habis asar melakukan sholat jenazah. Tapi yang tidak ada sholat sunat. Jadi termasuk syukur wudu, jangan dilakukan saat itu. Soal tahiyatul masjid ada ikhtilaf, ada dua pendapat. Nah, ada dua pendapat, artinya ada yang membolehkan kalau tahiyatul masjid. Yang kalau saya setuju boleh sholat sunat itu sholat sunat tawaf, tapi harus di Masjidil Haram kan? Saya nggak bisa tawafnya di Pasar Baru gitu, nggak bisa. Nah, jadi itu. Jadi waktu subuh sampai waktu ada waktu syuruk, kira-kira 1 jam, kira-kira 1,5 jam setelah subuh itu sudah mulai waktu duha, sudah boleh. Jadi sujud syukur boleh, dan nikmat sujud syukur boleh, karena itu bukan sholat sunat. Tapi kalau sholat jenazah, mungkin sholat tawaf kalau di sana, kemudian itu bahkan ada pendapat. Kalau di Masjidil Haram katanya pada apa boleh, itu ada pendapat yang begitu. Tapi paling tidak ukuran yang umum lah, ukuran yang umum yang boleh adalah salat jenazah atau sujud syukur, tahiyatul masjid jadi ikhtilaf, syukrul wudu hindarkan. Ambillah syukrul wudu setelah masuk waktu duha umpamanya saja. Untuk transfer doanya, Ustaz? Transfer doa maksudnya mungkin apa itu? Mendoakan yang sudah meninggal dunia begitu. Ada gini, ada yang dibolehkan namanya tawasul. Tawasul itu satu, kita berdoa dengan amal. Jadi sebelum meminta sedekah dulu, sebelum meminta simpuh dulu kepada ayah dan ibu, sebelum berdoa tolong dulu fakir miskin, sebelum doa kita memuji-muji Allah dulu. Itu tawasul namanya, dengan taqarrub. Yang kedua, tawassul dengan memanggil nama-nama Allah yang ada dalam Asmaul Husna. Jadi sebelum berdoa panggil ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Salin, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hannan, ya Mannan, itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan yang Maha Kuasa, Maha kecuali mahasiswa. Itu. Itu tawassul dengan nama. Yang ketiga, tawassul kepada orang yang masih hidup dan kita anggap ini relatif soleh lah begitu. Nah itu Ustaz, tolong doakan saya. Boleh, seperti tadi minta didoakan. Semakin soleh seseorang, semakin banyak didengar doanya. Jadi pilih aja. Ustaz Daam soleh ya, nah pilih begitulah. Pak Miftah tepati soleh antarlah. Jadi boleh itu minta. Seperti orang yang mau ibadah haji, Ustaz Pak tolong doakan di sana. Boleh, karena kalau lagi umroh, lagi haji ya relatif lebih soleh lah daripada di sini mungkin enggak. Piraku di itu ngadon bedegong atuh. Mahal-mahal ngadon bedegong di situ. Jadi, nah itu tawasul. Yang tidak boleh itu sering dipraktekkan kita tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah itu tidak boleh. Jadi datang ke kuburan Syekh Mughni di Pamijahan, panggil Syekh Mughni, tolong beri kami rezeki. Tidak boleh. Jadi gimana kalau begitu? Kita mencintai wali, doakan wali itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kita punya seorang wali terkenal, Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana ini? Apa kita harus tidak boleh membenci? Kalau mendoakan boleh, Allahumma ighfir li Syekh, boleh. Ampuni dosa, boleh. Nah, untuk apa didoakan? Ya, nggak apa-apa. Kita mendoakan Rasul saja. Rasul kan nggak punya dosa, tapi kita tetap saja mendoakan Rasul supaya dapat rahmat barokah dari Allah. Salawat salam, boleh. Yang sekali lagi yang tidak boleh adalah kalau diartikan transfer adalah minta kepada yang sudah meninggal dunia supaya disampaikan. Itu tidak boleh. Tapi kepada yang hidup boleh. Jadi kita kepada yang meninggal dunia bisa berkomunikasi.
Satu arah, yang hidup kepada yang mati. Begitu. Ada satu arah. Artinya yang memang mati nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tinggal menerima saja. Nah, itu dengan kekuatan doa. Dengan kekuatan doa. Tapi harus ada syaratnya. Syaratnya ada channel iman. Yang meninggal dunianya beriman, yang hidupnya yang berdoa juga beriman. Kalau yang hidupnya yang meninggal dunia tidak beriman, malah dilarang. Yang hidupnya tidak beriman juga tidak ada aturan. Yang harus ada channel sama-sama beriman. Boleh mendoakan kita siapapun, ya, orang-orang yang kita anggap perlu kita doakan, orang yang berjasa kepada negara, silahkan doakan, asal mereka orang beriman. Itu kali ini dimaksud dengan transfer doa seperti itu, boleh. Yang jadi persoalan adalah, yang menjadi persoalan khilafiyah, menjadi masalah, hindari saja yang ada masalah itu. Kita membaca sesuatu, baca Yasin. Setelah baca Yasin kita, ya Allah semoga Yasin saya pahala Yasin untuk yang meninggal dunia. Itu yang dipersoalkan oleh para ulama. Jadi caranya gimana? Baca Yasin silakan. Habis baca Yasin, ya berdoa. Allahumma gfirlahu, ya Allah sayangi ayahku yang sudah tidak ada, ya Allah rahmati dia, maafkan. Nggak ada masalah itu. Pahala Yasin untuk kita yang membaca. Hasil dari doa untuk yang meninggal dunia karena kita mendoakan. Jadi bisa dibuat seperti itu. Nah, kalau begini tadi paling tidak jadi debatable begitu. Paling tidak debatable. Jadi ada setuju, ada yang tidak setuju. Kalau ya Allah semoga pahala Yasin saya diberikan. Nah, itu lebih baik tidak usah begitu. Baca Yasin, silahkan baca apa saja. Tapi setelah itu kita mendoa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Insya Allah nggak ada beda pendapat kali itu. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Jika kita melakukan dosa, ingin segera melaksanakan sholat taubat nasuha dan berjanji tidak mengulangi dosa itu lagi. Tetapi kendalanya, apabila kita sudah sekuat hati tidak ingin berbuat dosa itu lagi, tetapi tidak sengaja melakukan lagi, apakah harus sholat taubat lagi sampai tidak melakukan dosa itu? Takutnya susah sholat taubat tapi melakukan dosa itu lagi, ganjarannya adalah neraka. Maka dari itu harus punya benteng keimanan seperti apakah supaya kuat iman? Ya, tobat tidak selalu dengan sholat, bisa juga dengan istighfar, bisa dengan ibadah-ibadah lain. Tapi sholat termasuk salah satu cara yang sangat efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka tobat. Yang dimaksud dengan sholat tobat bisa syukrul wudu. Dimaksud dengan sholat tobat itu bisa dengan qiyamul lail, tahajud, witir, kemudian istighfar. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun, katanya. Lakukan sholat malam kemudian istighfar di waktu sahur, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, atau subhanallah wa bihamdi subhanallahiladzim, astaghfirullah, atau rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kepasrahan kepada Allah. Atau doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa kali? Silahkan sebanyak-banyaknya aja. Pakai bahasa Indonesia sebagai doa saja boleh. Ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni. Boleh, tapi tidak boleh dizikirkan, terpantas. Ampuni, 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 ampuni. Kata tetangga gandeng sih ya. Kalau kita sudah habis-habisan bertobat mohon ampun kepada Allah dengan syarat berhenti, menyesal dan berjanji tidak akan kembali. Tahu-tahu pada kesempatan lain kita berdosa lagi. Tentu sepanjang tidak direncanakan seperti itu, ya salah juga. Tapi kalau direncanakan berarti tobatnya main-main. Tobat bae aku mangkewe kabeh ditu mah. Tidak boleh, harus ada tekad betul. Tapi sebagai manusia, ya Allah, melanggar lagi, ya tobat lagi. Jadi taubatan nasuha adalah taubat yang kapok gitu, bukan taubat samal ya. Suha lada belewak deh ya. Jadi ketika kita sebagai manusia kemudian saya percuma aja tobat juga nanti pasti dosa lagi, tidak boleh seperti itu. Tidak ada percuma tobat. Dan oleh itu rutin bahkan kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Paling tidak habis salat fardu kita baca istighfar 3 kali. Nanti sebagai manusia kena godaan segala macam, terkena dosa, tobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bagian mana perhitungannya? Allah yang Maha menghitung. Allah yang Maha menghitung. Pendeknya ada niat dan tekad, tidak akan kembali. Tapi ternyata ya Allah, karena iman lemah, godaan, macam-macam terjadi, ya segera tobat lagi.
Tapi jangan direncanakan gitu. Tobat heula aya nama aing kewe kumang kewe gitu. Nah, itu yang tidak boleh, tidak boleh. Jadi harus ada niat dan tekad. Tapi sebagai manusia ada saja mungkin kita ini yang namanya tadi hilaf karena macam-macam. Ya, berserah diri kepada Allah. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Saya mau tanya tentang waris. Waris. Saya ditinggal suami, meninggal dunia tahun 2007. Anak saya 3, 5 tahun, 7 tahun, dan 12 tahun. Punya rumah yang sekarang saya tempati dengan anak-anak, tapi mertua saya meminta hak warisnya segera dibagikan. Sementara rumah itu saya tempati, bahkan suruh dijual dan segera dibagikan. Bagaimana menurut hukum waris, apakah saya berdosa belum memberikan hak waris kepada mertua? Ya, kalau seorang meninggal dunia, meninggalkan istri, anak-anak, dan ayah atau ibu, itulah ahli warisnya. Saudara tidak dapat warisan. Jadi kalau seorang meninggal dunia, meninggalkan istri, pertama harta itu, harta suami yang meninggal dunia itu, harus dibagi dulu, mana yang hak istri. Karena mungkin ada hasil bersama. Nah, inilah yang agak sulit di kita. Hasil bersama itu berapa persen istri, berapa persen suami. Karena Quran menyatakan lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Bagi pria harus ada bagian dari hasil kerja dia, wanita juga harus dapat bagian. Maka di dalam kompilasi hukum Islam ada solusi Indonesia, yaitu gono gini, dibagi dua dulu. Tidak ada dalam Islam, tapi itu salah satu solusi ijtihad karena sulit membagikan. Kalau bisa diketahui penghasilan ibu umpamanya saja separuh dari penghasilan suami, nah itu bisa 2:1 dulu. Pendeknya hak istri bagi sah dulu, hak suami. Nah, yang hak suami ini setelah dipisah dari hak istri, setelah hak suami, nah itulah menjadi harta warisan. Istri dapat lagi 1/8, kemudian ibu dulu, ibu atau bapak dapat 1/6, sisanya untuk anak-anak. Sisanya untuk anak-anak. Sebaiknya memang waris itu kalau meninggal dunia segera dibagikan. Kalau memang ada ahli waris yang sangat memerlukan. Sangat memerlukan ini, katakanlah kasus tadi ibu, harus segera dibagikan. Karena itu hak dia. Kalau wujudnya bentuk rumah, madorot dibagi-bagi bisa dengan pengaturan seperti musyarakah atau semacam PT begitu, ada saham. Rumah ini adalah 1/8 kepunyaan istri, pamannya saja. Yang 1/sekian punya anak-anak dan 1/sekian punya bekas ibu atau bapak mertua, 1/6 tadi. Nah, bisa begitu. Itu mungkin masalah, tapi ada kasus seperti ibu sampaikan, memang resikonya ini hak beliau, kalau beliau tidak ridho, ya harus dibagikan memang, karena hak beliau, hak ibunya itu 1/6, ibu atau bapaknya, 1/6 dari harta itu, ya. Kecuali kalau rumahnya 6 kan mudah, 1 lah ambil oleh ibu gitu. Ya ini memang perlu ada namanya ridho, musyawarah. Ini gimana? Ya kan incu ibu piraku atau kedah ngical bumi ngan sakieu. Nah itu adalah kalau ada dibayar. Itu salah satu solusi. Oke, hak ibu saya bayar aja. Itu juga solusi. Seperti itu. Itu mengenai waris. Jadi ada ketentuan sebaiknya lebih cepat bagi-bagi waris lebih baik. Sebelum ahli waris ini meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia nanti lain lagi itu pengaturannya. Jadi tambah panjang lagi. Yang ini belum dibagi. Ini jadi ahli waris biasanya suka ada masalah. Paling tidak tadi catatan tentang semacam saham. Rumah ini adalah milik ini 1/sekian, milik ini 1/sekian. Jadi catatan, perlu tanda tangan itu di atas materai umpamanya saja. Umpamanya itu salah satu cara untuk menghindarkan diri dari kemungkinan konflik generasi setelahnya, ya generasi berikutnya. Sebab katanya di antara penderitaan seorang meninggal dunia adalah kalau harta warisan yang ditinggalkannya menjadi sumber sengketa dan pertengkaran ahli warisnya, itu membebani orang yang meninggal dunia. Maka juga dianjurkan setiap orang yang tua itu juga jangan meninggalkan bom waktu. Jangan meninggalkan bom waktu. Begitu meninggal dunia rame, ternyata geuning anakna teh ya 12. Inungna 3. Nah itu karena disembunyikan yang 2 jadi masalah nantinya itu. Jadi masalah jadi pasah itu jadi harus terus terang ya putra mamah 3 nya tinu itu opat.
Dini itu 5 pun tadi mereka kara ayeuna babeja. Jadi harus sebelum meninggal dunia sudah terbuka, sudah ini harus seperti itu. Jangan meninggalkan bom waktu. Kasihan jadi bertengkar. Itu saya kira ini. Nanti kalau detailnya Ibu boleh lebih bicara ketemu dengan saya kalau detailnya tentang pembagian. Tapi secara umum begitu. Pertanyaan terakhir mungkin Pak Kiai. Assalamualaikum. Ada yang mengatakan bahwa saum Senin Kamis hadisnya doif. Dan saya dapat informasi kalau orang Islam tidak boleh berobat ke orang yang bukan seiman atau non-muslim. Mohon penjelasannya. Saum Senin Kamis itu ada yang mengatakan hadis doif, tapi ada yang mengatakan tidak sampai doif karena banyak menjadi hasan li ghairihi. Selain ada yang mengatakan, oleh karena itu fikih Syafi'i yang banyak berpengaruh di Indonesia itu berfatwa bahwa Senin Kamis itu adalah termasuk sunnah, termasuk salah satu sunnah. Tapi memang ada ahlul jarah wa ta'dil, beberapa ahli hadis yang mengatakan itu adalah dhaif. Tapi karena katanya banyak menjadi hasan li ghairihi. Boleh diamalkan, boleh diamalkan. Kemudian yang kedua tadi apa? Masalah yang berobat tidak. Yang dilarang bukan berobat kepada non muslim, tapi berobat kepada seseorang yang tidak islami, walaupun itu kiai. Tapi pengobatannya umpamanya dengan pakai ajimat. Tidak boleh. Sekarang kepada non muslim, tapi pengobatannya seperti biasa, yang ilmu medis, ilmu kedokteran boleh. Nah, tentu ada ketentuan banyak soal menyangkut aurat kalau wanita periksa kehamilan dan itu soal itu. Tapi kalau yang pada umumnya boleh berobat kepada siapapun, termasuk kepada non muslim. Bahwa kita akan memprioritaskan kepada dokter muslim, itu adalah mungkin hal yang lebih baik gitu. Ada yang disebut ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dengan sesama muslim. Mungkin akan lebih baik. Tapi pada satu ketika mungkin wah ini nggak bisa nih, kita terpaksa harus berobat kepada non muslim, tidak apa-apa. Sepanjang cara pengobatannya islami. Tidak musyrik, tidak memakai benda-benda azimat, dan tidak ada mantra-mantra yang bukan doa. Ada mantra-mantra yang bahasa-bahasa jangjawokan umpamanya saja, walaupun pakai kiai tapi cendok siap mereka tukang banget aing banget siap bujur siap banyak kai. Nah itu nggak benar itu. Makanya doa pakai bujur segala rupa. Ya. Baik, ini Ibu dan Bapak yang sempat kita bicarakan, tentu kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu kekuatan lahir batin kepada kita dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, sehingga selalu lulus dalam menghadapi ujian dan cobaan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.